Di Lampung sering nggak Leng ya? Lewat doang kayak dia Lampung mah. Oh. Teman Lampung dia. Tapi dulu sama codet dia orang? Paling lewat mampir juga. Oh. Kalau ingat dulu tuh sedih pula kau. Nah, sini. Biasa Pak, berkeliling di situ. Sini. Ri. Sini Leng. Kita duduk bersama Leng. Sia. Oh, gawean. Sini Bapak yang sini. Nah, cerita sedih pula kau nih. Iya Leng. Ini namanya kita berbagi cerita, bagi pengalaman. Ya kalau ingat-ingat dulu itu kayak mana Pak? Sedih semuanya Pak. Iya. Sedih dari yang mana aku pernah merugikan orang, Iya, betul, yang betul. dari mana aku pernah menyakiti orang, sampai segalanya aku lakukan itu Pak. Yang haram pun aku halalkan dulu. Iya, betul. Jadi terkadang tuh banyak juga pula tamu yang nanya ke sini soal pengalaman dulu, tapi saya lebih kayak mana ya, lebih menahan diri untuk menceritakan. Karena kalau diceritakan mungkin agak-agak penyesalan tuh balik lagi pula. Betul. Lebih balik lagi, lebih ke menyesali itu Pak. Benar. Tapi Setelah kita sadar ya. seperti itu Pak. Tapi alhamdulillah karena ikut sama Gus, saya di sini bisa belajar lebih baik Iya. untuk kedepannya, dan mungkin lebih tenang sekarang itu Pak. Lebih tenang. Karena kalau dulu tenang bukan tenang kayak mana Pak ya, kayak dikejar-kejar Pak, dihantui Iya, rasa benar. salah Pak. Benar. Semua saya jalan ke sini tuh seolah tidak nyaman Pak. Iya. Jalan ke kiri ke kanan pun tak nyaman lah, sedikit pun tak nyaman. Iya, benar. Tapi sekarang tuh melangkah sedikit jauhnya pun alhamdulillah saya jadi nyaman Pak. Iya, jadi tenang. Jadi kita. tenang semuanya. Kalau dulu pun makan itu Pak, kayak mana Pak? Nggak terasa nikmat. Iya, Enak makannya. Padahal enak makannya sama ayam pun. namanya Leng itu sudahlah, itu masa lalu ya. Iya Pak. Ya karena saya masih di usia kamu dulu, mungkin pahitnya sama kita. Saya kalau hitung-hitung dosa mungkin hampir imbang lah dosa kita. Iya Pak. Hampir imbang. Cuman alhamdulillah saya semenjak saya nikah, karena istri saya nggak mau nikah dengan saya dulu. Kalau saya nggak tobat dulu, buang semua setan yang ada di Oh belakang saya. sempat tak mau juga tuh isi Bapak. Walah. Sempat muja iblis. Oh sempat. Moja iblis, moja jin, siluman. No. Kalau begitu dulu hampir sama saya pula Ya, itu Pak. maka saya bilang kalau mau diukur dosa, Iya Pak. mungkin hampir sama lah. Iya Pak. Ya. Maka alhamdulillah kalau kita sudah sadar, jangan sampai kita ulangi lagi. Insya Allah. Karena lebih murka Allah itu apabila kita masuk ke hitam lagi. Insya Allah Pak. Karena kita dari hitam, sekarang kita sudah putih. Kalau kita masuk ke hitam lagi, lebih murka Allah. Iya Pak. Mungkin apa ya, kalau dulu itu karena satu yang dibikin kenapa saya ndak bisa apa pula ya, ndak bisa ke jalan yang benar, satu dibayang-bayangi sama iblis pula Pak. Nah, itu dia. Begitupun saya mau melangkah, mungkin ada sepintas pikiran saya pun tuh selintas pengen benar, menuju jalan benar, tapi iblis tuh kayak menggoda Nah, gitu, Pak. iya. Ayo, terus. Merasuki pikiran kita pula itu. Terus. Tapi alhamdulillah semenjaknya saya dibawa ke Padepokan ke sini bersama Gus, bisikan-bisikan itu tak ada lagi Pak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah bisikan tak ada lagi. Jadi Maka tadi itu, Leng, saya ngomong sama Ki Mercon, tolong cek dulu saya kalau masih ada sisa. Saya bilang dulu. Cuman alhamdulillah nggak ada lagi ya. Alhamdulillah terkuras habis. Semuanya dulu mau haram mau halal saya halalkan semua kok. Halal haram hantam. H3S yang kita pakai. Halal haram hantam saja. hantam saja, benar Pak. Tapi setelah kita sudah sadar manfaatnya apa, meskipun kita pegang duit miliaran nggak ada bekas, Len. Betul. Seperti angin. Betul. Karena memang pada dasarnya pula saya dulu memegang uang banyak Pak ya. Nah. Mungkin karena disebut
tak barokah pula ya. Iya, Tak barokah tuh uang pun tak terpakai Pak. Jadi hilang begitu saja. Habis begitu saja. Habis begitu saja, tidak tahu sama kemana. Padahal dulu uang, maaf Pak ya, dulu saya banyak uang Pak. Iya, Mungkin benar. karena uangnya itu tidak barokah, Ya mendapatkannya gampang, jadi kita ngebuang gampang. buang juga gampang pula, iya. Karena saya dulu, Leng, miliaran saya punya duit, Leng. Habis main judi, Leng. Judi apa itu, Pak? Judi kartu Samkong, Capta, Lanai. Yongka. Yongka itu apa? Tak tahu pula aku, tak tahu pula aku. Main Yongka dulu. Online apa langsung? Langsung main Pakai kartu, pakai kartu, Yongka. pakai kartu remi. Bayangin aja, Leng. Mudah-mudahan istri sama anak saya nonton. Rumah 3 yang saya lelang di lapak. Amin Pak, amin Pak. Sawah saya jual 1,5 hektar saya jual di lapak. Hanya saya jual 28 juta. Iya, kena kalah lelang sawah. Cuma 28 juta. Gobar habis main, kena saya ini menang. Saya pulangin 100 juta nggak boleh lagi sawah. Saya jual 28 juta. Mau dibeli lagi 100 juta nggak boleh? Mau saya bayar lagi nggak boleh. Sampai Pakai main lagi? Pakai main lagi. Kalah. Habis lagi. Habis lagi. 3 rumah, asli 3 rumah. Bukan rumah-rumah geribik, rumah-rumah papan, bukan permanen semua. Ada yang saya jual 20 juta, ada yang saya jual 25 juta. Rumah itu di lapak menjualnya, bikin 100 juta lebih. Itu karena kita mendapatkan rumah itu tadinya. Ya orang motor lewat situ, Pak, saya minta ya motornya, sambil gini, saya minta ya. Ya udah, asal saya jangan ada apa-apain. Ya udah, Itu ambil. dulu Pak ya, itu Iya, dulu. Jadi bahasanya enggak, turun kamu enggak? Enggak, Minta motor. Pak, saya minta ya motornya. Orang pistol udah gini gimana? Di hadapan polisi loh. Loh kok diambil bang? Orang saya minta dikasih kok saya bilang. Sumputin. Bener Pak. Tahun berapa itu Pak kira-kira? Masih tahun 79. 9 sebulan ya Pak. 79. Belum ada Kim Merchant dulu, kalau ada Kim Merchant duel kayaknya ini. Belum ada Kim Merchant. Nah itu dia. Leng. Tapi pada akhirnya Saya dari tahun 79, sadar-sadarnya tahun 97. Saya Keciduk, pernah keciduk sama nggak Densus? pernah. Nggak pernah. tak pernah. Sadarnya itu ketika gimana Pak? Ketika saya mau nikah sama istri saya ini, Oh, dia nggak kalah ya sama perempuan Pak ya? dia nggak mau nikah sama saya kalau saya nggak ngebuang seluruh ilmu dan berhenti jadi preman. Tapi perempuan Itulah yang soleh itu ya? Iya, selalu ngajak saya sholat ya. Di situ saya sadarnya, Lin. Asli, Lin, mau berapa miliar pun kita punya duit nggak berokah, Lin. Kalau tak benar Pak ya. Iya, nggak berokah, Lin. Benar-benar. Karena mendapatkannya itu kan dengan hasil keringat orang kita rampas ya. Betul Pak, betul Pak. Iya betul. Saya itu kalau dulu itu, Lin, nggak ngerti di tengah pasar. Saya kalau share dengan motor itu saya ambil. Betul Pak. Punya siapa? Tak peduli Pak pula ya. Nggak peduli itu ada polisi di situ. Betul. Memang dulu benar, dulu saya juga kayak Masih dulu tuh zaman dulu. Soeharto loh. Benar. Kalau masih zaman Soeharto, kalau bunuh orang satu, merantau kita 5 tahun, pulang aman, Pak. Kalau sekarang nggak bisa, mau 100 tahun kita dikejar. Kalau udah masuk Kalau udah pembunuhan, oh iya, DO ya, nggak bisa. DPO. Kalau udah ada DPO, wah nggak bisa Seumur lah. hidup ya DPO. Seumur hidup, kapanpun kita pulang, tetap kita ketangkap. Betul Pak. Tapi sekarang alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah, Len. Alhamdulillah pula. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka saya bilang sama Aki tadi, saya ini Ki, semuanya sudah saya buang, sekarang ini saya kosong melompong. Tolong saya untuk pelindungan. Tadi saya masih ada sedikit lah, masih ada berkas-berkas ilmu-ilmu wah yang zaman dulunya itu Bekas-bekas dulu. saya cabutin, saya bersihin, saya isi yang baik-baik. Iya. Saya bekali juga Bapak ini, kalau terjadi apa-apa nanti ke depan itu bisa dijauhkan dari mara bahaya. Nah, seperti itu. Saya sambil makan ini. Ada pistok sahabat. Kau sudah makan, Ling? Sudah. Makan pula lah. Jadi itu aja, Len. Kita kadung kita sudah tobat. Ya janganlah
Jangan kita ulangi lagi, Lim. Insya Allah Pak, Jangan lagi, Insya Allah Pak. Karena mungkin sekarang satu pula saya dijaga sama Gus. Iya, Yang dimana semua pergerakan pun mungkin dipantau sama Gus. iya, iya. Yang Insya Allah Pak, Insya Allah. Kayak manapun saya nggak bakal balik lagi ke tempat-tempat yang dulu. Tempat yang dimana Merak 4 Pak. Iya, jalan yang lurus masih ada, Lim. Iya Pak. Nggak perlu kita ngambil jalan pintas. Kita upayakan bagaimana caranya supaya jalan yang lurus, jangan yang bengkok. Kita ngambil jalan Allah aja. Gitu. Lebih nyaman itu Pak. Lebih nyaman, lebih nyaman pula. berkah. Meskipun kita upahan juga, yang penting berkah, enak makannya. Memang betul Pak, dulu saya makan pula pakai makanan enak lah. Dibilang sama Iya, ayam sama iya. ayam pula. Semua pun namanya punya uang pula kan. Iya. Punya uang kita beli apapun semua enak. Tapi rasanya pun tak enak. Iya, nggak enak lah. Tapi sekarang begitu pun saya sudah di jalan yang mungkin yang benar ya Pak ya. Iya, iya. Dituntun sama Gus pula. Makan nasi pun sama ikan asin pun terasa nikmat Bu. Kalau Iya, saya di sini anak-anak makannya seadanya, Pak. Di tempat saya ini santri-santri saya kasih makan nasi sama ikan asin beres. Oh, iya. Nasi lalap terong. Ya iyalah. Gitu. Pokoknya kalau soal sayur, saya mau nasi putih dengan sambal aja udah enak. Apalagi sambal dilan yo. Apalagi sambal dilan, Mantap. lalap kuau. Wow, nah. Lotonya. Madu rupiah cap mercon adalah madu asli yang sudah dirukiah, diasma, disuuk, dikepoh oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih. Rokok, Pak. Iya, ya. Doyan rokok beginian. Kalau saya ini rokoknya rokok merah. Rokok merah. Ini kalau kata orang kampung ini rokok dukun. Rokok dukun. Kalau orang kampung, Iya. asal ngerokok ini rokok dukun katanya. Gitu rokok dukun ya. Iya. Kita lab dulu, Pak. Ya, udah lab kameramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ki Mercon Official ngaburusut ngebudak daghan dadah sia. Ana maning sumeh mambun dog sih haram dadah doang. Kesempatan sore ini Ki Mercon akan mengasih info kepada saudara-saudara dimanapun kalian berada bahwasanya insya Allah Ki Mercon akan aktif lagi live streaming di YouTube sahabat. Karena sebulan ke belakang sahabat saya jarang nonton YouTube, jarang live di YouTube. Kenapa? Karena saya sedang tapak. Sama siapa saya tapaknya? Sama Guru Samir sahabat. Jadi saya ini memberikan ilmu tertinggi kepada Guru Samir selama 30 hari sahabat. Nah, hari ini hari terakhir sahabat ya. Insya Allah hari Senin atau besok Guru Samir akan mencari si Japra, akan mencari teman-temannya Japra, akan menghajar preman-preman bayarannya Japra, akan mencari ibunya sahabat ya. Karena sampai saat ini ibunya juga belum ketemu sahabat. Gara-gara ulahnya si Japra ini, saya juga belum ketemu sama si Japra. Kalau ada si Japra, saya iris. Apa yang diiris, Pak? Tititnya. Tititnya. Ana maning sumes ira membunog. Sebelum saya jelaskan lebih panjang lebar lagi sahabat ya. Alhamdulillah Ki Mercon kedatangan tamu dari Sumatera sahabat. Lampung. Wong apa? Lampung itu Lampung. sang bumi Sambung dua jurai. dua jurai. Niko pagas. Babuy bahasa kasar kalau babuy itu ya. Kupagas neko. Kupagas niko. Tujah. Nah, di sebelah saya ini ada Bapak Rosidi, fans Ki Mercon 2 tahun yang lalu sahabat. Jauh-jauh dari Lampung ke sini Dari sahabat. Tenggamus. Perkenalkan diri dulu, Pak. Nama saya Rosidi dari Lampung, Kabupaten Tenggamus, Kecamatan Wonosobo, Desa
Pekon Wailiwo. Tujuan ke sini Sengaja saya datang ke sini ingin ketemu langsung, ingin ketemu real dengan Ki Mercon. Ternyata saya diizinkan oleh Allah, saya bisa ketemu pada sore hari ini. Beda nggak yang aslinya sama yang di YouTube? Enggak beda. Nggak beda, sama. Gantengan yang Ternyata aslinya sama. apa yang di YouTube? Tapi ganteng asli. Ganteng aslinya sahabat ya. Waduh, tapi eleh ngelawan Iya. Elsima ya. Aduh, rekening. Alhamdulillahnya para sahabat, saya nyampe di sini ketemu sama Ki Mercon, Kang Hairudin, kenal sama Keling, Ada semua. ada semua di sini. semua. Alhamdulillah. Cuman Guru Samir belum saya tampilkan. Guru Samir belum saya ketemu. Ya, karena masih saya kubur, tinggal palanya doang. Insya Itu Allah saya komandan. kalau kesini lagi saya akan ketemu semuanya. Ikut gerbek dukun juga ya. Ikut gerbak dukun, saya siap. Siap apa nih? Rela meskipun saya mati juga. Ikhlas. Siap apa ini? Saya siap meskipun mati. Oh, kirain siap kabur. Enggak. Anak maning mambun dog sumeh. Orang Lampung mah anti kabur. Anti kabur ya. Kalau orang Lampung mah meskipun mati jadi abu tidak ada yang namanya kabur. Yang penting kita benar. Yang penting kita posisi kita dalam keadaan benar. Benar. Kalau salah ya kita jangan coba-coba. Iya. Nah, kembali lagi ke penonton, kira-kira kangen nggak sama Ki Mercon ini? Kangen sama Ki Mercon apa kangen sama Guru Samir? Madkling juga sudah tobat sahabat. Sudah di sini. Alhamdulillah dapat hidayah. Pada udah Ya, pakai peci, pakai sarung, Bapak lihat sendiri itu ya. Alhamdulillah. Dan Harusnya Keling masuk ini. saya juga bersyukur ini kaki saya udah enteng. Enteng. Alhamdulillah. Jadi Bapak ini dari Lampung punya keluhan kakinya sakit sahabat. Ini alhamdulillah. Atas izin Allah, alhamdulillah. Agak entengan ya. Ya, udah Enteng ya. enteng. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya. Jadi info untuk para sahabat-sahabat subscriber Ki Mercon Official, ngapurus ngebudak dagi sumeh mambundog. Ki Mercon insya Allah akan aktif lagi sahabat. Karena saya kemarin-kemarin ngurusin Guru Samir, sama ngurusin korban-korbannya Samir Dan sahabat. juga para sahabat, saya datang minta tolong berobat dengan Ki Mercon di sini. Sepeser pun saya nggak diminta mahar. Dengan ikhlas dia menolong saya. Jadi buat sahabat-sahabat yang mau berobat ke sini konsultasi, saya itu nggak matok mahar. Iya. Ke sini aja udah berangkat. Bapak juga sedih juga kisahnya ini. Aduh, ampun. Kemarin saya ngurusin perempuan-perempuan sahabat. Nih saya mau cerita dulu Pak ya. Saya ini ngurusin perempuan-perempuan korbannya Guru Samir. Oh ternyata banyak. Ada Sarah, ada Silipa, ada Sitika, kemudian ada si Cupi, kemudian ada si Fendri, kemudian ada si Ara, Widya. dia, Oro, uyang saya Pak. Bahenol. Nol montok wo BMW. BMW Widya. Aduh ini sinyalnya ini agak ngegerbet ya. Siapa aja tadi ada Diva, ada Tika. Sarah, ada Tika, Fendri, ada Ara, waduh banyak. Beres, semua selesai Pak. Alhamdulillah. Semua selesai. Nah tinggal nyari yang belum tobatnya lagi nih. Iya. Kakaknya Guru Samir, ibunya Guru Samir, si Japra gitu harus di ini. Coba sambungin ke ini aja, ke Kudi. Kayaknya goyang-goyang ini. Oh itu ke Kudi. Tempatnya lagi nih. Kakaknya Guru Samir, Japra gitu harus di ini. Coba sambungin ke ini aja, ke sinyalnya ini bapuk ini. Bapak tahu bapuk? Iya, Apa bapuk? putus-putus. Di Lampung sinyal lancar, Pak. Lancar alhamdulillah. Lancar. Kalau WiFi lancar. WiFi lancar. Pada kangen nggak ini sama Ki Mercon Official ngebrusut ini? Iyalah. Udah lancar ini. Udah lama nggak muncul. Udah lama saya nggak Yang muncul paling Kang Hairudin, Iya. Kang Oji, Kang Ari. Kang Ari ya.
Nah, jadi sahabat, Jadi yang muncul ya bertiga aja, Kang Ari, Kang Oji, Rudin, Khairudin. sial, Mambundog. Coba Bapak ngomong Mambundog gitu. Sume. Sahabat. Jadi saya ini lagi terpuruk sahabat. Beres-beresin rupanya guru Samir ini, perempuan-perempuan ini. Kurang ajar emang ya. Kadang-kadang ya begitu Pak. Iya, Kita basicnya itu dari pondok pesantren. iya. Cet gede-gede tubuh dewasa, suka sama yang perempuan yang begitu Pak. Makanya itu repot urusannya. Lanjut sahabat, kembali ke guru Samir. Hari ini terakhir guru Samir akan saya terjunkan ya, kalau nggak nanti malam, besok malam sahabat ya. Karena malam ini malam Minggu. Minggu. Malam Minggu kan takutnya ada acara yang lain gitu. Acara pengajian, takutnya ada acara apa gitu kan ya, namanya malam Minggu gitu. Malam 1000 jiwa sahabat. Kembali ke Bapak yang dari Lampung ini Pak. Pertama kali ngeliat Ki Mercon berapa tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Pertama kali saya ngelihat Ki Mercon waktu lawan Pampir. Lawan Pampir. Motor terbang-terbang gitu. Sampai ngangkat motor Varionya. Motor Ki Vario. Mercon ditarik Pampir. Seru nggak nonton Ki Mercon Pak? Seru. Sudah itu yang nyelamatin anaknya ibu itu, Ibu siapa ini? ibu siapa itu yang diselamatkan itu? Ibu Segara? Ibu Segara ya? Ibu yang diselamatkan Ibu siapa? Iya, Banyak. waktu ngelawan Pampir itu kan gara-gara Oh, lama nyelamatin. sih udah lupa tuh, udah setahun yang lalu. Iya, gara-gara nyelamatin ibu itu. Kan? Bapak kemarin dari Lampung jam berapa? Jam 5. Jam 5 datang ke sini jam Sampai sini jam 7 tadi. jam 7. Dalam keadaan badan kurang enak ya. Kurang enak. Terus minum madu. Nyampe sini Nyampe tadi, sini. saya ngopi. Ngopi campur madu. Udah kata Kang Hayurdin, waduh, Ki Mercon belum ngomong, saya bilang sama Ki Mercon. Nggak apa-apa katanya. Campur. Alhamdulillah ini tadinya sakit betul, dan nggak sakit lagi. Nah Kang, saya bilang, ini udah nggak sakit lagi. Langsung itu habis minum itu ya. Paling 10 menit. Nunggu 10 menit itu udah ada reaksi 10 gitu ya. menit tadi, hilang. Madu betul. Mercon yang ini Pak ya tadi ya? Iya, yang itu. Iya ini mah emang madu pengobatan. Iya, di tetes sedikit. Bapak beli tadi satu. Saya beli satu. Mana madunya? Oh ini. Nah, Saya beli satu. saya buka lagi Pak, nggak apa-apa ya. Buka lagi. Belilah Bapak beli satu ini. Jadi madu rukyah ini Pak. Ya. Enak ke Nah, badan, ini, seger. Ini untuk obat anak saya yang di kampung, semoga dia nonton. Sekarang ini obatnya udah saya beli. Coba tawarin madu ini Pak, pakai bahasa Lampung. Pakai bahasa Lampung nanti saya terjemahin, karena saya bisa bahasa semua bahasa. Siapa nikam de pekono, saya keuang sehat, baik katine medis maupun non medis. Pesan sama Ki Mercon, jual madu nih, dijamin 100%. Saya sendiri yang merasakan. Weh, bahasa Lampung terus. Nyak saya nggak aku nih jo. Langsung alhamdulillah 10 menit nyak minum hijau, culuk kemunyai. Alhamdulillah sehat. Saya terjemah dulu. Jadi buat saudara-saudara semua yang menonton ini, bahwasanya madu Ki Mercon ini belilah, karena bisa mengobati segala penyakit, keluhan-keluhan di badan, baik energi negatif ataupun medis, sahabat. Saya juga merasakan sendiri, kata Bapak Rosidi dari Lampung ini. Tadi minum madunya 10 menit, badan enak enteng, yang Langsung tadinya enteng. sakit-sakit. Harga, tawarkan, berapa harganya? Kasih tahu, pakai bahasa Lampung. Harganya murah aja pori. Nah, harganya murah para Harganya sahabat. murah, cuma 200.000. 200.000. 200.000 manfaatnya banyak. Manfaatnya banyak. Coba yang gedenya. Ini harga yang 3,5 tuh. Manfaat nih lamon aja. Anti santet, anti santet, teluh. Anti teluh. Nah, sehijo 350. Yang ini Harganya 350. 350 manfaat nih lamon. Tebang ketiwat sekena lumpuh,
asma segala macam, jo lah beli jo. Pesan dia pakai mercon. Jadi para sahabat yang terkena penyakit asma, sesak napas, paru-paru, gatal, kudis, kurap, bisul, rarombeun, beli madu, minum madu mercon, ngebrusut ke budak-budak. Buat yang jomblo kira-kira bisa nggak Pak? Buat yang jomblo juga. Bisa rampung. Ikuti-ikuti. Tebang buat saya jomblo, anak geluk masa jodoh. Jom beli, jom minum. Jadi bagi para sahabat yang jomblo-jomblo, yang nggak laku-laku, bodoh, kurap, nggak laku sama cewek, beli madu mercon. Nanti dilihat cewek, wih, boro-boro yang nyuruh sebedak, halah. Siharap murah puari kak 390 manfaatnya lamon. Murah katanya para sahabat, harga cuma 350, manfaatnya banyak. Bapak sendiri yang udah merasakan, Bapak Rosidi. Langsung cuma 10 menit. 10 menit Pak ya. 10 menit langsung ada perubahan. Asli 10 menit tadi ya, saya minum langsung, nah Kang, kok hilang Kang? Nggak sakit lagi Kang. Yang benar, ini benar saya bilang. Tadi cuma megang rokok gini aja mau jatuh loh. Ibaratkan kan minum es nih, nutrisari, bisa campur madu. Sehat sahabat. Baca aja bismillah 3 kali bisa, atau baca bismillah ya tawakkalu khodama fi hajil asma, udah gitu aja. Atau baca syahadat, baca sholawat, baca istighfar. Aduh, mantap. Tinggal diaduk, mana nggak ada sendok? Tas itu aja lah, kau lah no. Salah adu aja. Tinggal diaduk sahabat, di nutrisari bisa, campur kopi bisa, campur roti bisa. Ini madu, aduh, adit. Banyak Lampung di Lampung madu. Lamon. Banyak di Lampung. Lamon. Bisa pernah ngambil madu? Mawatnya. Buat saya tukang aku deh kicak lah nih. Sekali ngunduh dah sampai 10 sarang satu pohon. Beresiko sahabat kalau ngambil madu itu ya. Iya. Belum naik ke atas. Naik ke atas kayu 2 lingkaran nggak tembus loh. Cuman aneh saya sama kicak itu. Anehnya kenapa? Bambu segini loh. Dipantreng ya? Dipantek naik di atas bambu segini loh, dibelah-belah. Set doang saya mah itu. Diinjak. Itu patah enggak, meleset enggak, ada langsung naik deh. Ada asihannya juga itu. Kalau disesuaikan dengan akal, nggak masuk akal bambu segede gini nggak patah, diinjak orang. Nggak masuk akal ya? Nggak masuk akal. Nah jadi gitu para sahabat ya, emang saya lagi bener-bener galau ya keret gini. Ngintai bahaya. Waduh, umah tadi nah ya. Alah, lebeu. Luar biasa. Pak, saya mau nanya nih Pak. Ya, boleh. Kan dulu Bapak pernah muda. Iya. Umur 30 tahun itu, kalau kita merasakan cinta yang sangat luar biasa itu kayak orang bodoh Pak ya, kayak orang goblok ya bahasa. Kayak orang goblok, nggak ngerti siapapun yang larang. Apa aja kita. Apapun omongan orang itu nggak kita hiraukan. Iya, kalau kita masih cinta dengan orang, nggak kita hiraukan. Sadar-sadarnya gimana itu ketika kita ternyata kita telah dibodohi, itu gimana sadar-sadarnya? Ya sadar-sadarnya setelah kita itu mendapatkan istri yang soleh, nah itu baru kita sadar. Oh untung saya nggak jadi dengan si Anu. Itu kira-kira udah berkorban apa aja untuk perempuan yang kayak gitu? Banyak. Di antaranya? Banyak. Korban uang, korban perasaan, Allah, korban barang, Allah. apapun yang dia minta kita kasih. Ternyata kita dibodohin. Kita sadar setelah kita mendapatkan istri yang soleh. Waduh. Tenggelam sama ucapan manisnya. Nah itu dia. Kadang-kadang kita juga tahu Pak, dia ini sedang mempermainkan kita. Tapi nggak Iya. bisa lepas dari dia. Nggak bisa. Kenapa Nggak itu, bisa. Pak? Kenapa itu ya? Bagaimana mau bisa kita ngelepasin dia? Orang dia lidahnya seperti silet, lidahnya berbisa. Ada susuk pocongnya. Iya. Susuk tali pocongnya ada. Alah. Awas para sahabat ya. Jangan mainin cowok.
kata cewek sih katanya cowok tuh ini. Apa mau promo lagi, Mas? Ini satu lagi pesan saya para sahabat di mana saja berada. Hati-hati ada penipuan menjualkan atas nama Ki Mercon. Kalau bukan rekening atas nama Muhammad Haikal, Zaki Haikal Iman, jangan percaya. Nah, betul. Itu bohong. Orang menipu. Nah, ingat itu. Ini nomornya ada di sini. Lihat, perhatikan baik-baik. 0812 148 4098. Kalau bukan nomor ini, bukan Ki Mercon. Jadi buat para sahabat waspada ya di Facebook, di YouTube, yang jual madu, yang jual pusaka, yang jual mustika, merah deli, mate, ucing, segala macam sahabat. Cuma Iya. penipuan sahabat ya. Penipuan. Penipuan. Kecil suara saya. Pol, Pol, cek Pol. Pol, cek Pol. Hah? Di atas, cek. Yuk, jos. Nah. Masuk dah suara. Pak, selama nonton Ki Mercon yang paling Bapak sukai apanya? Bisa sampai ngefans lah. Bercandanya. Oh, humornya, guyonnya. Guyonnya. Yang mana tuh Itu yang yang lucu itu? Yang sampai keinget-inget gitu sama Yang Bapak. keinget-inget terus itu BMW. BMW. Yang nonton nih banyak yang BMW nih, janda-janda nih. BMW-nya. BMW Bahenol montok. Bahenol montok. Wow. Wow. Suka nggak sama yang Bahenol, Pak? Bahenol. Sering kapan saya ingat ketawa sendiri saya. Jadi Bapak tadi berobat, saya Alhamdulillah. kasih minyak, saya kasih azimat, saya kasih minyak oles, minyak mandi, Ya. dan azimat. Terus pengisian juga tadi, pengobatan kaki saya pegang, dada saya pegang, punggung Ya. saya pegang. Itu Alhamdulillah. ikhlas sahabat, saya masih ikhlasnya. Nggak ada mahar sekian, nggak ada mahar ini. Nah kemarin-kemarin juga banyak tamu yang datang ke sini sahabat ya. Tapi saya nggak ada di rumah sahabat. Insya Allah mulai besok dan seterusnya saya ada di rumah. Cuman kalau mau ke sini itu kalau bisa lewat Zohor ya. Jangan pagi, sayanya masih ritual. Saya masih zikiran, saya masih wiridan, ber-HS. Jam 12 ke atas sahabat ya. Ada on time, 24 jam saya sahabat ya. Kemarin-kemarin saya sebulan emang lagi oleng sahabat. Ngelawan dukun mah gampang. Ngelawan preman mah gampang. Gebugin aja tonjok, berantem adu tonjok. Ini ngelawan nafsu susah sahabat. Harus disuntik rabies kali ini. No sahabat, saya lepung, nakam lepung, saya ujin ne. Nah. Tinju ane Ki Mercon, kaya mati kejama gapang. Cuman nobat kuni saya susah. Nah. Untuk membunuh orang gampang, Betul. tapi nobatkan yang susah. Betul. Jadi ya silaturahmi Bapak Rosidi dari Lampung ini ya saling menguatkan sahabat, saling doain. Saya minta doa ke Bapak Rosidi, Pak Rosidi minta doa ke saya gitu. Iya. Terkadang doa itu dari mana aja sahabat, kita harus minta doa dari mana aja gitu. Sama-sama sahabat, kita mendoakan Ki Mercon agar tetap langgang gerbak dukun, dan kita doakan sehat selalu, Amin. murah rezekinya. Itu ya yang harapan saya. Karena saya kemarin hampir terjebak permainan cinta yang luar biasa. Jangan dulu Ki, Kenapa itu Pak? ya, pilih-pilih aja dulu. Pilih Ki. dulu ya. Pilih-pilih. Jangan kita dari mondok, dari ini, masa iya kita mendapatkan bekas pelacur. Tapi saya tadinya Pak mau bawa mereka ini, saya tarik gitu ke tempat yang terang. Saya ini masuk ke tempat yang gelap Pak kemarin Pak. Masuk saya ke diskotik, saya masuk ke tempat-tempat karaoke, masuk saya ke tempat-tempat biduan. Saya masuk itu pengen bawa mereka, ya minimal bawa satu lah ya kan.
Ternyata saya yang nyemplung terus di sana. Jangan, Aduh, Jangan, luar Ki. biasa. Jaga pen-pennya, Ki. Jaga fans ya. Jangan. Jangan sampai tergelincir. Ini cobaan saya kali Pak ya. Itu cobaan itu. Cobaan. Kalau kita nggak kuat, kita menahan cobaan, kita akan tergelincir. Iya, bener kata Bapak tadi ya. Kalau Ya. udah cinta susah Iya. sama cewek ini. Mau badai seperti apapun kita tahan. Badai, apa bahas istilahnya itu? Mau apapun badainya kita tadah gitu. Nyari fans-fans aja ya, nyari subscriber aja yang baik-baik ini ya. Iya. Jangan sampai kita tergelincir, Ki. Semua pennya kecewa apabila tergelincir, Ki. Iya. Ini ada yang komentar, Ki minta nomor admin sama mau tanya yang ditanam di kebun biar subur itu apa? Nih, untuk pagar rumah, untuk tanah subur, kebun subur, rumah nggak ada iblisnya, nggak ada setannya supaya adem, toko laris, buat rumah, pondok, masjid, madrasah ini pakai pagar goib. Cara masangnya ini kan ada 4 botol, tanam aja setiap 4 titik. 4 pojok. Baca bismillah, takbir 3 kali, baca sholawat 3 kali, kemudian baca tawakalu ya khodamah hasil asma'i. Udah ada tulisannya di sini sahabat ya. Ada juga tanah nih untuk menyerang musuh. Kalau ada orang jahat, taburin pakai ini rumahnya sahabat ya. Kalian punya tetangga yang bawel, reseh, jahat sama kalian, musik-musik kalian. Nih, pakai pasir maghribi. Ini pasir sahabat, tapi tanah ya. Sebutannya pasir maghribi. Taburin aja di rumahnya itu. Insya Allah dia akan nurut, tunduk, nggak ganggu kita lagi. Ini bisa menghancurkan musuh atau orang zalim. Pasir ini disebarkan di lokasi tempat tinggalnya. Lempar aja. Berapa, Ini bukan Ki, harganya nanti. Ini bukan untuk menghancurkan orang sahabat ya, bukan menzolimi orang. Biar dia baik, biar dia kapok, biar dia tobat. Ya. Gitu. Bukan ngancurin usahanya, bukan ngancurin rumahnya, ngancurin tabiat wataknya. Biar tanah ini kelengkah sama dia. Kemudian ini bisa membuatkan tempat maksiat. Cuman maksiatnya yang kelas-kelas ringan aja. Kalau kelas diskotik, waduh, berat. Ya. Kemudian menarik tawa supaya dijual, mau ngelobi proyek nih, ngelobi proyek mau dijual atau mau dibeli gitu ya, supaya laku atau supaya bisa kita beli. Terus kemudian ada tempat yang angker nih, misalkan di halaman rumah kayaknya angker nih di bawah pohon mangga nih, kayak ada pocong, taburin ini aja gitu supaya bisa aman. Atau di dapur kita apa gimana pakai ini tanah. Ada juga ini sapu tangan asma ini ya. Kalau dibawa ini sapu tangan asma, insya Allah bisa diselamatkan dari senjata tajam. Cuman kita itu jangan sok-sokan mentang-mentang udah ijazah sapu tangan ini, pulang ijazah sapu tangan ini dari tempat Ki Mercon, ngomong mau dibegal. Mana sih begal? Saya udah beli ini. Nah, itu namanya. Kena kamu, kena bacok nanti. Jangan gitu. Harusnya biasa aja udah. Itu karena namanya sumbar itu. Karena ilmu dari Ki Mercon itu bisa ampuh ketika dibutuhkan, bukan ketika diinginkan. Kalau kita pengen dibegal, kena kita, nggak ada reaksinya. Tapi kalau dibutuhkan ya biasa aja. Ada begal, butuh berarti kita sama ilmu tahan bacok. Iya. Jangankan pakai jarum, pakai kampak tanggung jawab. Tapi kalau kita jalan ke tempat yang rawan begal, mana nih begal? Saya udah kebal nih. Nah, itu kan inginkan itu. Iya. Diinginkan. Itu boleh. diinginkan, bukan dibutuhkan. Itu saya nggak tanggung jawab. Satu, bisa tahan senjata tajam ini. Yang kedua, kalau dibawa dagang, insya Allah batiknya berlimpah, untungnya berlimpah. Kalau dibawa sama karyawan, disenangi atasannya. Dibawa pegawai, disenangi atasannya. Kalau dipakai nelayan, kalian orang-orang nelayan, insya Allah banyak ikan yang banyak. Ini asmanya saya luar biasa sahabat. Terus kalau dipakai bepergian, ngojek, sekolah, ke kampus, kemana aja, berkendara, insya Allah selamat sahabat ya. Terus mempermudah perempuan yang sulit melahirkan. Ya, ini bisa untuk ketika perempuan susah lahir, ya, tempelin aja di perutnya. Yakin aja yang penting mah. Iya, iya. Kita yakin Kemudian kepada Allah. kalau dipakai, dibawa-bawa sama aja, bisa aman dari musuh, lahir dan batin. Serangan zohir
atau yang goib. Nah, kalau dipakai orang yang kena jin, insya Allah jinnya cepat keluar. Ada yang kesurupan nih, tempelin aja udah, kantongin, keluar jinnya. Nah, kemudian kalau ditaruh di rumah, rumahnya tentram, rame gitu, adem, orang-orang enak gitu. Padahal biasa aja butut. Rumahnya kadang-kadang ada rumah gedong, Iya, Pak ya. iya. Rumah gedong, sofa, Tapi nggak TV, ada orang. besar, mobil, besar, keramik, besar, garnit, besar, kulkas, besar, istri, besar. Tapi orang malas masuk situ. Malas, angker ya amat banyak ini. itu yang seperti itu. Banyak. Panas amat, Pak. Pasang ini rumahnya, ya. Kemudian kalau di tempat, taruh di tempat madrasah, aman juga, tentram, dipakai sopir, wah segala jenis profesi ini bisa insya Allah lah berkah. Gitu. Tata caranya baca bismillah, sholawat 3 kali, kemudian baca takbir 3 kali, kemudian baca tawakkalu ya khodamah hajil asma'i. Ada tata caranya di sini semua. Nah itu, madu udah, selampe udah, ya udah, pulang. Aduh, gimana Pak? Setelah melihat Ki Mercon langsung Pak, tata cara bicaranya kalau saya masih emang sama aja kayak di YouTube Pak ya. Sama aja dengan Sama aja itu. ya. Tapi agak kalem dikit kali. Saya Ki Mm-mm. mempunyai tekad untuk ketemu langsung dengan Ki Mercon udah 1 tahun lebih. Mm-mm. Sampai ngumpulin saya ongkos. Ngumpulin uang, pengen ketemu saya. Saya bilang kalau saya ini mati belum ketemu Ki Mercon, Mm-mm. belum lengkap. Mm. Saya belum ikhlas. Sampai ada pemikiran ke situ Pak ya. Tapi kalau sudah ketemu Ki Mercon secara real, Mm-mm. meskipun saya mati, saya bilang kalau diambil oleh Allah, saya udah nggak kecewa lagi. Mm-mm. Saya udah ketemu. Tapi alhamdulillah udah ketemu Pak ya. Alhamdulillah hari ini saya bisa ketemu. Udah ketemu. Untuk yang nanya harga sahabat ya, ke nomor admin 081214684098 sahabat. Kalau janda-janda mau ketemu Ki Mercon silahkan. Sini Silakan aja datang sahabat. sini. Sini Minta aja. antar sama saya boleh. Kalau janda. Kalau janda BMW, khusus janda BMW ya. Jangan janda yang cuk mau kemana? Nggak apa-apa, janda tua juga ke sini. Jadi begitu sahabat ya, insya Allah kita akan kembali hadir terus-terusan sahabat. Dan bagi para tamu-tamu atau subscriber yang ingin datang ke sini, insya Allah saya ada di rumah. Kemarin ada dari Bogor Ciburui ke sini nggak ada, dari Jakarta ke sini 2 kali saya nggak ada, dari Serang ke sini saya nggak ada, dari Kebumen saya ke sini nggak ada, dari Jawa Timur saya ke sini nggak ada, dari Surabaya ke sini nggak ada gitu Pak. Nah banyak dari mana-mana banyak ke sini saya nggak bisa nemuin karena saya lagi di luar. Artinya saya ini termasuk Nah. orang yang beruntung. Nah Sekali ketika datang langsung ketemu. Pas momennya. Bapak ada ke sini, saya juga tadinya masih leng-lengan gitu. Membawa keberkahan aja, mudah-mudahan saya istiqomah ini Pak. Iya. Karena saya sedang ditarik oleh serangan musuh. Goib. Goib pencut. Haram dada. Alhamdulillah saya bisa ketemu. Untuk mahar ke nomor admin 081214684098. Untuk cari kerjaan insya Allah pakai aja sahabat ya. Ya namanya sekarang kan nyari kerja susah Pak. Nyari kerja susah, nyari uang susah. Jangankan yang halal, yang haram juga Itu susah sekarang. maharnya selampe itu. Bilangin. Ini 500 Nah. ribu ya. Ini 500. Ini 500 ribu. Nah, manfaatnya banyak. Manfaatnya banyak. Kalau datang ke sini insya Allah 2 juta. Bohong sahabat. Gampang udah ke sini aja. Kadang-kadang kan kita kalau dikirim tuh ada biaya pengiriman, Iya, ya kena biaya ongkir. packing, biaya ini, biaya itu. Kena ongkir. Jadi saya himbau lagi kepada para sahabat, saya kemarin-kemarin jarang aktif karena jarang live, sedang tapak sama Guru Samir. Saya turunkan Guru Samir ini ilmu tertinggi, ilmu terhebat, ilmu terdahsyat sahabat. Kalau nggak besok malam Guru Samir akan
Kita cari nih si Japra, kita cari si ibunya, si Guru Samir, atau preman-preman yang dibayar Samir, atau dukun-dukun yang dibayar Japra, sahabat ya. Ini keling juga. Keling juga, nanti keling, beres Samir, keling. Jadi saya itu kalau menurunkan ilmu satu-satu. Iya. Satu beres satu, satu beres satu, satu beres satu gitu. Samir ada nanti sahabat ya. Kemarin saya pendam dulu, saya kubur, tinggal nongol palanya aja, isi ilmu sahabat. Mudah-mudahan saya kesini lagi nanti bisa ikut gerbak dukun. Siap. Nanti saya ajak gerbek dukun, Pak. Kalau nanti malam kan Siap saya. siap kabur. Enggak. Coba. Enggak ada. Ngomong siapnya pakai bahasa Lampung. Kalau saya diajak gerbek dukun. Kayaknya diajak gerbak dukun siap mati. Meskipun mati ikhlas demi karena Allah. Nah, jadi Bapak Jihad di jalan Allah itu bagus. Jadi Bapak Rosidi ini kalau Ki Mercon gerbek dukun mau ikut, siap ikut tempur. Siap ikut tempur. Melawan dukun santet, dukun-dukun musyrik sahabat. Jihad katanya, siap ikhlas mati katanya. Silakan para sahabat yang ingin bertanya sebelum saya tutup. Mana Guru Samir? Ada ya nanti. Guru Samir ada. Yang ngomongnya begini sahabat, Guru Samir itu. Yang tidak boleh tuh. Nah, logatnya ke Jawa-Jawa. Jawa apa itu namanya, Pak? Iya, kok nggak sama-sama keling ya ngomongnya ya. Aku lebih merantau bro. Oh, Nah, keling tuh Iya, sering merantau. Sumatera, Medan, apa pula gitu. di Lampung sering nggak ya? Lewat doang kayak dia Lampung mah. Teman aja bro. Oh. Buat teman Lampung ya. Tapi dulu sama codet dia orang. Oke. Paling lewat mampir juga. Oh. Kalau ingat dulu tuh sedih pula kau. Nah, sini. Biasa Pak, berkeliling di situ. Sini. Ri. Sileng. Kita duduk bersama. Leng. Sia. Oh, gawean. Sini Bapak yang sini geser. Nah, cerita sedih pula kau nih. Iya, Leng. Ini namanya kita berbagi Cerita. bagi pengalaman. Ya kalau ingat-ingat dulu itu kayak mana Pak? Sedih semuanya Pak. Iya. Sedih dari yang mana aku pernah merugikan orang, Iya, betul, yang betul. dari mana aku pernah menyakiti orang, sampai segalanya aku lakukan itu Pak. Yang haram pun aku halalkan dulu. Iya, betul. Jadi terkadang tuh banyak juga pula tamu yang nanya ke sini soal pengalaman dulu, tapi saya lebih kayak mana ya, lebih menahan diri untuk menceritakan. Karena kalau diceritakan mungkin agak-agak penyesalan tuh balik lagi pula. Betul. Oh, Lebih balik lagi, lebih ke menyesali gitu Pak. benar. Tapi Setelah kita sadar ya. seperti itu Pak. Tapi alhamdulillah karena ikut sama Gus, saya di sini bisa belajar lebih baik Iya, Leng. untuk kedepannya, dan mungkin lebih tenang sekarang itu Pak. Lebih tenang, Lebih tenang karena kalau dulu tenang bukan tenang kayak mana Pak ya, kayak dikejar-kejar Pak, dihantui Iya, rasa benar. salah Pak. Benar. Semua saya jalan ke sini tuh seolah tidak nyaman Pak. Iya. Jalan ke kiri ke kanan pun tak nyaman lah, sedikit pun tak nyaman. Iya, benar. Tapi sekarang tuh melangkah sedikit jauhnya pun alhamdulillah saya jadi nyaman Pak. Iya, jadi tenang. Jadi kita. tenang semuanya. Kalau dulu pun makan itu Pak, kayak mana Pak? Nggak terasa nikmat. Iya, Padahal enak makannya. Padahal enak makannya sama ayam pun. namanya Leng itu sudahlah, itu masa lalu ya. Iya Pak. Ya karena saya masih di usia kamu dulu, mungkin pahitnya sama kita. Saya kalau hitung-hitung dosa mungkin hampir imbang lah kita, dosa kita. Iya Pak. Hampir imbang. Cuman alhamdulillah saya semenjak saya nikah, karena istri saya nggak mau nikah dengan saya dulu. Kalau saya nggak tobat dulu, buang semua setan yang ada di Oh badan saya. sempat tak mau juga tuh isi Bapak. Walah. Sempat muja iblis.
Oh sempat. Mau iblis, mau jin, siluman. No. Kalau begitu dulu hampir sama-sama saya pula. Ya, itu, Pak, maka ya. saya bilang kalau mau diukur dosa, Iya Pak. mungkin hampir sama lah. Iya Pak. Ya. Maka alhamdulillah kalau kita sudah sadar, jangan sampai kita ulangi lagi, Insya Allah. karena lebih murka Allah itu apabila kita masuk ke hitam lagi. Insya Allah. Karena kita dari hitam, sekarang kita sudah putih, kalau kita masuk ke hitam lagi lebih murka Allah. Iya Pak. Mungkin apa ya, kalau dulu itu karena satu yang dibikin kenapa saya ndak bisa apa pula ya, ndak bisa ke jalan yang benar, satu dibayang-bayangi sama iblis pula Pak. Nah, itu dia. Begitupun saya mau melangkah, mungkin ada sepintas pikiran saya pun tuh selintas pengen benar, menuju jalan benar, tapi iblis tuh kayak menggoda Nah, gitu, Pak. iya, ayo terus. Merasuki pikiran kita Iya, pula itu. Terus. Tapi alhamdulillah semenjaknya saya dibawa ke Padepokan ke sini bersama Gus, bisikan-bisikan itu tak ada lagi, Pak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah bisikan tak ada lagi. Jadi Maka tadi itu, Leng, saya ngomong sama Ki Mercon, tolong cek dulu saya kalau masih ada sisa. Saya bilang dulu. Cuman alhamdulillah nggak ada lagi ya. Alhamdulillah terkuras habis. Semuanya dulu mau haram mau halal saya halalkan semua kok. Halal haram hantam. H3S yang kita pakai. Halal haram hantam saja. Antum saja, benar-benar Pak. Tapi setelah kita sudah sadar manfaatnya apa, meskipun kita pegang duit miliaran nggak ada bekas, Leng. Betul. Pak. Seperti angin. Betul. Karena memang pada dasarnya pula saya dulu memegang uang banyak, Pak ya. Nah. Mungkin karena disebut tak barokah pula ya. Iya, Tak barokah tuh uang pun tak terpakai, Pak. Jadi hilang begitu saja. Habis begitu saja. Habis begitu saja, tidak tahu sama kemana. Padahal dulu uang, maaf Pak ya, dulu saya banyak uang, Pak. Ya, Iya, mungkin benar. karena uangnya itu tidak barokah, Ya mendapatkannya gampang, jadi kita ngebuang gampang. buang juga gampang pula, iya. Karena saya dulu, Leng, miliaran saya punya duit, Leng. Habis main judi, Leng. Judi apa itu, Pak? Judi kartu Samgong, capsa, lanai. Yongka. Yongka itu apa? Tak tahu pula aku, tak tahu pula aku. Main Yongka dulu. Online apa langsung? Langsung main Pakai kartu, pakai kartu, Yongka. pakai kartu remi. Bayangin aja, Leng. Mudah-mudahan istri sama anak saya nonton. Rumah 3 yang saya lelang di lapak. Amin Pak. Sawah saya jual 1,5 hektar saya jual di lapak. Hanya saya jual 28 juta. Iya, kena kalah lelang sawah. Cuma 28 juta. Gubar habis main, kena saya ini menang. Saya pulangin 100 juta nggak boleh lagi sawah. Saya jual 28 juta. Mau dibeli lagi 100 juta nggak boleh? Mau saya bayar lagi nggak boleh. Pakai main lagi. Pakai main lagi. Kalah. Habis lagi. Habis lagi. 3 rumah, asli 3 rumah. Bukan rumah-rumah geribik, rumah-rumah papan, bukan permanen semua. Ada yang saya jual 20 juta, ada yang saya jual 25 juta. Rumah itu di lapak menjualnya, bikin 100 juta lebih. Itu karena kita mendapatkan rumah itu tadinya. Ya orang motor lewat situ, Pak, saya minta ya motornya, sambil gini, saya minta ya. Ya udah, asal saya jangan apa-apain. Ya udah, Itu ambil. dulu Pak ya. Itu Iya, dulu. Jadi Pak. bahasanya enggak turun kamu enggak? Enggak, Minta motor. Pak. Saya minta ya motornya. Orang pistol udah gini gimana? Di hadapan polisi loh. Loh kok diambil, Bang? Orang saya minta dikasih kok saya bilang. Sumputin. Bener Pak. Tahun berapa itu Pak kira-kira? Masih tahun 79. 9 yang benar ya Pak. 79. Belum ada Kim Merchant dulu, kalau ada Kim Merchant duel kayaknya ini. Belum ada Kim Merchant. Nah, itu dia. Leng. Tapi pada akhirnya Saya dari tahun 79, sadar-sadarnya tahun 97. Saya Keciduk, pernah keciduk sama nggak Densus? pernah. Nggak pernah. Sadarnya itu ketika gimana Pak? Ketika saya mau nikah sama istri saya ini, Oh, dia nggak kalah ya sama perempuan Pak ya? dia nggak mau nikah sama saya kalau saya nggak ngebuang seluruh ilmu dan berhenti jadi preman.
Tapi perempuan Itulah yang soleh itu ya. Iya, selalu ngajak saya sholat ya. Di situ saya sadarnya, Lin. Asli, Lin, mau berapa miliar pun kita punya duit nggak berokah, Lin. Kalau tak benar Pak ya. Iya, nggak berokah, Lin. Benar-benar. Karena mendapatkannya itu kan dengan hasil keringat orang kita rampas. Bisa gitu. Pak. Betul pula. Iya betul. Saya itu kalau dulu itu, Lin, nggak ngerti di tengah pasar. Saya kalau share dengan motor itu saya ambil. Betul Pak. Punya siapa? Nggak peduli Pak pula ya. Nggak peduli itu ada polisi di situ. Betul. Memang dulu benar, dulu saya juga kayak Masih gitu zaman dulu. Soeharto loh. Benar. Kalau masih zaman Soeharto, kalau bunuh orang satu, merantau kita 5 tahun, pulang aman, Pak. Kalau sekarang nggak bisa, mau 100 tahun kita dikejar. Kalau udah masuk Kalau udah pembunuhan, DO. iya, DO ya. nggak bisa. DPO. Kalau udah ada DPO, Allah, nggak bisa Seumur lah. hidup ya DPO. Seumur hidup, kapanpun kita pulang, tetap kita ketangkap. Betul Pak. Tapi sekarang alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah, Len. Alhamdulillah pula. Alhamdullah. Alhamdulillah. Maka saya bilang sama Aki tadi, saya ini semuanya sudah saya buang, sekarang ini saya kosong melompong. Tolong saya untuk pelindungan. Tadi saya masih ada sedikit lah. Masih ada berkas-berkas ilmu-ilmu yang zaman dulunya itu. Bekas-bekas dulu. Saya cabutin, saya bersihin, saya isi yang baik-baik. Iya. Saya bekali juga Bapak ini. Kalau terjadi apa-apa nanti ke depan, itu bisa dijauhkan dari mara bahaya. Nah, seperti itu. Saya sambil makan ini. Ada pistok sahabat. Kau sudah makan, Ling? Sudah. Makan pula lah. Jadi itu aja, Len. Kadung kita sudah tobat. Ya jangan kita ulangi lagi, Len. Insya Allah Pak. Jangan lagi. Insya Allah Pak. Karena mungkin sekarang satu pula saya dijaga sama Gus. Iya. Yang dimana semua pergerakan pun mungkin dipantau sama Gus. Iya. Yang insya Allah Pak. Insya Allah. Kayak manapun saya tidak bakal balik lagi ke tempat yang dulu. Tempat yang dimana merampas Pak. Jalan yang lurus masih ada, Len. Iya. Nggak perlu kita ngambil jalan pintas. Kita upayakan bagaimana caranya supaya jalan yang lurus, jangan yang bengkok. Kita ngambil jalan Allah aja. Gitu. Lebih nyaman itu. Lebih Pak. nyaman, lebih nyaman pula. berkah. Meskipun kita upahan juga, yang penting berkah, enak makannya. Memang betul Pak. Dulu saya makan pula pakai makanan enak lah. Dibilang sama ayam pula. Semua pun namanya punya uang pula kan. Iya. Punya uang kita beli apapun semua enak. Tapi rasanya pun tak enak. Iya, nggak enak lah. Tapi sekarang begitu pun saya sudah di jalan yang mungkin yang benar ya Pak ya. Iya. Dituntun sama Gus pula. Makan nasi pun sama ikan asin pun terasa nikmat Bu. Kalau Iya, di sini anak-anak makannya seadanya, Pak. Di tempat saya ini santri-santri saya kasih makan nasi sama ikan asin beres. Oh, iya. Nasi lalap terong. Ya iyalah. Gitu. Pokoknya kalau soal sayur, saya mau nasi putih dengan sambal aja udah enak. Apalagi sambal dilan yo. Apalagi sambal dilan. Mantap. Lalap kuau. Wow, nah. Loh, taunya. Oke, sahabat. Kita tutup dulu aja. Nanti kita lanjut lagi. Bagi yang ingin membeli madu, coba. Puas itu pakai sermonik mah. Enak, nyaman, kita tidur juga enak, nyenyak, ya Leng ya. Iya benar Pak. 350. 200. 200 mengobati segala penyakit. 500 sapu tangan. Pasir maghribi 500. Garam pagar rumah 500. Ke nomor 082 ulang 08 12 14 68 4098. Bapak hafal nomor saya. Hafal luar biasa, berarti Pak Cinta Ki Mercon beneran ini sahabat ya. Oke, itu aja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.